kewajiban dan hak saat bermain dengan tetangga. Sikap menghargai dan menghormati hak tetangga saat bermain bersama merupakan salah satu kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sikap ini sangat dibutuhkan untuk hidup dalam masyarakat yang sangat beragam, sehingga dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Contoh kewajiban dan hak saat bermain. Contoh kewajiban: mengikuti aturan main, antre menunggu giliran, merapikan alat main, berbicara perlahan, menerima kekalahan, dan menghargai teman bermain. Hak kita saat bermain yaitu diperlakukan dengan adil, mendapat kesempatan bermain, dan mendapat bantuan. Contoh menceritakan pengalaman bermain dengan tetangga. Aku memiliki tetangga bernama Yuni. Usiaku dan usia Yuni tidak jauh berbeda. Aku dan Yuni menjadi sering bermain bersama. Kami biasa bermain di rumahku atau di rumahnya. Permainan yang paling berkesan adalah bermain enggrang. Ayah Yuni membuat enggrang kecil yang sesuai untuk kami. Sebelum bermain, kami membersihkan terlebih dahulu bekas-bekas bahan pembuat enggrang. Lalu, ayahnya mengajari kami bermain enggrang. Aku dan Yuni pun saling membantu saat belajar berjalan di atas enggrang. Permainan enggrang sangat menyenangkan. Kami harus menjaga keseimbangan saat berjalan menggunakan enggrang. Aku menjadi lebih tinggi dan bisa melangkah lebih jauh. Selesai bermain, kami menyimpan enggrang di gudang. Menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Topik adalah pokok pembahasan, misalnya pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Ayo simaklah teks percakapan berikut. Temanku, tetangga baruku. Cici berkata kepada ibunya, "Ibu, aku memiliki teman baru, namanya Helena. Rumahnya tidak jauh dari rumah kita." Ibu berkata, "Kamu pasti senang punya teman dekat rumah." Cici, "Iya Bu, kata Bu Guru, kita seharusnya mengenal tetangga." Ibu pun berkata, "Betul Cici, kita hendaknya mengenal baik tetangga kita." Cici berkata, "Iya Bu, aku senang berteman dengan Helena. Ia pandai menyanyi, suaranya sangat merdu." Ibu berkata, "Sebaiknya kamu ajak dia main ke rumah Cici. Kenalkan dia sama ibu dan ajak dia bermain bersama." Cici pun berkata, "Baik Bu, terima kasih sudah mengizinkanku bermain bersamanya." Kita sudah menyimak percakapan Cici dan ibunya. Pada teks percakapan tersebut terdapat beberapa kalimat saran, yaitu saran yang pertama, kata Bu Guru, kita seharusnya mengenal tetangga. Kalimat saran yang kedua, kita hendaknya mengenal baik tetangga kita. Kalimat saran yang ketiga, sebaiknya kamu ajak main dia ke rumah Cici. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu. Misalnya, kewajiban dan hakku dalam bertetangga.
Kalimat saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dari teks tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahan. Ayo simaklah teks berikut. Mengunjungi tetangga baru. Minggu sore, Fitri bersama ibu dan ayahnya pergi mengunjungi tetangga barunya. Pak Taryo baru 1 minggu pindah rumah. Pak Taryo membawa istri dan anaknya pindah rumah. Pak Taryo memiliki anak perempuan seusia Fitri. Mereka cepat sekali akrab. Ayah dan ibu Fitri pun duduk di ruang tamu. Sedangkan Fitri bermain bersama teman barunya di teras rumah. Contoh kalimat saran untuk Pak Taryo dan keluarganya yaitu, sebaiknya Pak Taryo dan keluarganya bersikap baik kepada tetangga. Menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks, misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian ditulis dengan bahasa yang santun, agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Ayo simaklah teks berikut. Berbagi hasil panen. Dedi memiliki pohon mangga di halaman rumahnya. Pohon mangga itu sedang berbuah lebat. Pada hari Minggu, Dedi dan ayahnya memanen pohon mangga tersebut. Hasil panen buah mangga sangat melimpah. Ayah Dedi menyarankan untuk membagi hasil panen mangga mereka kepada tetangga. Permasalahan dari teks tersebut adalah Dedi ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Dedi tidak bisa melakukannya sendiri. Kalimat sarannya, Dedi sebaiknya meminta bantuan teman untuk membagikan hasil panen. Menentukan 2 bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Untuk mendapat bilangan kedua, bagi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. A dikali B sama dengan 150. Tentukan nilai A dan B yang mungkin. Penyelesaiannya, tentukan sebuah bilangan A yang dapat membagi habis 150. Misalnya, A sama dengan 5. 2. Ingat, perkalian merupakan lawan dari pembagian. Bilangan B dapat ditentukan dengan cara pembagian sebagai berikut. A dikali B sama dengan 150. 5 dikali B sama dengan 150. B sama dengan 150 dibagi 5. Jadi, B sama dengan 30. Nilai A dan B dapat kita ganti dengan pasangan bilangan A sama dengan 5 dan B sama dengan 30. Jadi, 5 dikali 30 hasilnya 150. Ayo selesaikan soal berikut ini. A dikali B sama dengan 120. Tentukan nilai A dan nilai B yang mungkin. Menentukan 2 bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Ingat kembali langkah-langkahnya. Langkah pertama, pilihlah sebuah bilangan yang merupakan pembagi dari bilangan yang diketahui. Langkah kedua, lakukan pembagian bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama untuk memperoleh bilangan kedua. Untuk lebih jelasnya,
Ayo perhatikan contoh berikut. Ayah Lani ingin membagikan sejumlah bibit tanaman buah kepada beberapa tetangganya. Ayah Lani telah menyiapkan 450 bibit tanaman. 1. Berapa banyak tetangga yang dapat menerima bibit? 2. Berapa banyak bibit yang akan diperoleh setiap tetangga? Penyelesaiannya, permasalahan di atas dapat dituliskan dengan kalimat matematika berikut. Banyak tetangga dikali banyak bibit untuk setiap tetangga sama dengan jumlah bibit. Kemungkinan pertama, jika banyak tetangga yang mendapat bibit sebanyak 50 orang. Kenapa harus 50? Karena bilangan 50 bisa membagi habis bilangan 450. Maka, banyak bibit yang diperoleh setiap tetangganya adalah sebagai berikut. 50 dikali titik-titik sama dengan 450. Jadi, 450 dibagi 50 sama dengan 9. Jika Ayah Lani membagikan bibit kepada 50 tetangga, setiap tetangga akan memperoleh 9 bibit tanaman. Selanjutnya kemungkinan yang kedua. Jika banyak tetangga yang mendapatkan bibit sebanyak 30 orang. Mengapa harus 30? Karena bilangan 30 dapat membagi habis bilangan 450. Maka banyak bibit yang diperoleh setiap tetangganya adalah sebagai berikut. 30 dikali titik-titik sama dengan 450. Jadi, 450 dibagi 30 sama dengan 15. Jadi, jika Ayah Lani membagikan bibit kepada 30 tetangga, setiap tetangga akan memperoleh 15 bibit tanaman. Bentuk-bentuk gambar dekoratif. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada benda karya kerajinan, misalnya guci, lemari, atau kain batik. Tujuan membuat gambar dekoratif yaitu memberi kesan indah pada benda yang digambar. Bentuk gambar dekoratif juga beragam, misalnya bentuk hewan, tumbuhan, dan geometris. Ayo perhatikan contoh gambar dekoratif berikut. Berikut ini adalah contoh gambar dekoratif motif hewan. Contoh yang berikutnya, gambar dekoratif motif tumbuhan. Selanjutnya, gambar dekoratif motif geometris. Gambar dekoratif juga dapat ditemukan pada kain batik. Kain batik ini dengan motif tumbuhan. Unsur-unsur pada gambar dekoratif. Sekarang, kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah gambar dekoratif. Masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur seni rupa dalam gambar dekoratif? Unsur tersebut meliputi garis, bidang, dan warna. Ayo perhatikan contoh gambar dekoratif berikut. Gambar di samping merupakan gambar dekoratif yang berbentuk burung merak. Gambar dekoratif tersebut menggunakan unsur garis lengkung, bidang lingkaran, dan segitiga. Agar lebih menarik dan indah, gambar dekoratif ditambahkan warna. Selanjutnya, membuat gambar dekoratif. Sebelum membuat gambar dekoratif, ayo siapkan dulu alat dan bahannya, seperti buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, jangka,
krayon atau pensil warna. Berikutnya, langkah pertama dalam membuat gambar dekoratif yaitu kita buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambar. Langkah kedua, kita buat bangun datar lingkaran besar di bagian tengah kertas gambar. Kita bisa menggunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Pada langkah ketiga, kita bagi lingkaran menjadi 2 bagian, lalu 4, lalu 8. Kita gunakan pensil dan penggaris agar rapi. Pada langkah keempat, kita bagi lingkaran menjadi 16, kemudian buat garis menyudut di setiap ujung lingkaran. Langkah kelima, kita warnai gambar sesuai keinginan kita. Dan langkah keenam, gambar dekoratif sudah jadi.